Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Infosman Sabo, khususnya adik-adik yang masih duduk di bangku SMA atau SMK. Meskipun hampir 1 tahun ini belajar di rumah karena wabah COVID-19, namun mudah-mudahan keadaan itu tidak mengurangi semangat belajar demi menggapai cita-cita. Teristimewa buat adik-adik yang sekarang kelas 12 bahwa 1 bulan lagi sudah masuk tahun 2021 atau semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan di semester 2 itulah bagi adik-adik yang ingin atau bercita-cita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan segera dibuka. Dalam hal ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang dikenal dengan singkatan SNMPTN. Kemudian untuk menyikapi hal ini, tentu adik-adik perlu mempersiapkan diri dari sekarang. Bahkan seharusnya sudah dipersiapkan sejak duduk di kelas 10. Kenapa? Karena jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang ini menggunakan nilai rapot. Ya, itulah SNMPTN. SNMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi menggunakan nilai rapot. Nilai rapot yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5. LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai mata pelajaran, yakni untuk jurusan IPA yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, dan Kimia. Untuk jurusan IPS yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Untuk jurusan bahasa yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. Sedangkan untuk jurusan SMK yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. LTMPT memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti SNMPTN dengan ketentuan 1. 40% siswa terbaik yang sekolahnya terakreditasi A. Kedua, 25% siswa terbaik yang sekolahnya terakreditasi B. Dan yang ketiga, 5% siswa terbaik yang sekolahnya terakreditasi C. Apakah ketentuan ini bentuk dari diskriminasi? Tentu tidak, karena tujuan SNMPTN memang untuk menyeleksi siswa berdasarkan pada prestasinya, sehingga sistem penyaringan seperti ini diterapkan. Nah, dari hal ini sudah dapat dilihat bahwa jalur SNMPTN memiliki persaingan yang ketat untuk dapat lolos. Kemudian siapa yang menentukan kebijakan 40%, 25%, dan 5% siswa terbaik untuk mengikuti SNMPTN? Tentunya kebijakan ada di tangan sekolah masing-masing. Dan masing-masing sekolah bisa jadi punya metode yang berbeda dalam proses seleksi. Ada yang menggunakan metode pemeringkatan berdasarkan nilai total dari semester 1 sampai dengan semester 5 secara paralel. Gambaran sederhananya, jika sekolah terakreditasi A memiliki siswa kelas 12 sebanyak 100 siswa, maka peringkat paralel 1 sampai dengan 40 yang berhak mengikuti SNMPTN. Ada pula yang pemeringkatannya didasarkan pada grafik naik turunnya nilai siswa dari semester 1 sampai dengan 5, sehingga tidak serta-merta siswa peringkat 1 sampai dengan 40 paralel bisa mengikuti SNMPTN, melainkan dipilih dan dipilah terlebih dahulu. Agar lolos SNMPTN, adik-adik harus pintar dalam mencari peluang. Ada beberapa metode untuk mendapatkan peluang lolos SNMPTN, yaitu yang pertama, pastikan grafik nilai mulai semester 1 sampai dengan semester 5 terus naik. Cara ini cukup mudah. Jumlah semua nilai rapot per semester untuk mata pelajaran yang diprioritaskan yang sesuai dengan jurusan SMA atau SMK. Kemudian jika nilai per semester sudah dijumlah, bagilah dengan angka 6. Hasil dari penjumlahan ini akan menjadi rata-rata. Urutkan rata-rata mulai semester 1 sampai semester 5. Lalu buatlah seperti grafik.
Jika grafik terus naik atau stagnan, datar, maka dapat dikatakan aman, dan apabila grafik turun dapat dikatakan tidak aman. Yang kedua, memilih jurusan serta PTN sesuai dengan rata-rata yang dimiliki. Jika rata-rata adik-adik bagus atau lebih dari 83, beranikan diri untuk memilih PTN favorit. Perihal jurusan, pilihlah jurusan pertama sesuai dengan yang adik-adik inginkan, dan jurusan kedua harus lebih rendah tingkat persaingannya dari jurusan pertama. Lalu, apabila nilai rata-rata adik-adik standar atau kurang dari 83, disarankan jangan memilih PTN favorit. Pilihlah PTN yang memiliki passing grade rendah dengan jurusan pertama yang diinginkan dan jurusan kedua yang saingannya sedikit agar mendapat peluang lolos yang besar. Untuk poin yang ini, mohon maaf, pada tahun sebelumnya ada salah satu siswa yang sudah jelas nilai rata-ratanya di bawah 83. Tapi dirinya memaksa untuk memilih PTN dan jurusan favorit. Katakanlah memilih PTN UGM dengan jurusan kedokteran. Sehingga kesimpulannya tentu adik-adik dapat membayangkannya sendiri. Berikutnya yang ketiga, usahakan untuk tahu nilai rata-rata teman sekitar. Jika adik-adik mempunyai teman yang rata-ratanya lebih tinggi dengan pilihan PTN serta jurusan yang sama, maka lebih baik mengalah dari teman, karena hal tersebut dapat membuat peluang lolos semakin kecil. Hindari memilih jurusan serta PTN yang sama dengan teman satu sekolah, karena PTN akan lebih memprioritaskan yang memiliki nilai lebih baik serta siapa yang memiliki sertifikat. Yang keempat, konsultasi dengan guru BK atau orang-orang yang benar-benar mengerti tentang perguruan tinggi. Konsultasi dengan guru BK sangatlah penting karena mereka pasti mengerti tentang perguruan tinggi. Ada baiknya adik-adik mendengarkan saran dari guru BK itu. Guru BK pasti sangat update tentang informasi jalur masuk setiap perguruan tinggi negeri. Jadi beliau atau mereka pastilah mampu mengarahkan adik-adik. Lalu yang kelima, jangan lupa mengunggah sertifikat. Karena sertifikat sangat penting dalam membantu membuka peluang lolos SNMPTN. Jika adik-adik memiliki banyak sertifikat, maka uploadlah semua sertifikat itu. Dalam hal ini, sertifikat kejuaraan baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Lalu yang keenam, teruslah berdoa dan berikhtiar. Berdoa adalah sesuatu yang wajib adik-adik lakukan. Jangan hanya berdoa saja, tetapi juga harus disertai ikhtiar. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan pasti mengabulkan permintaan hambanya yang mau berdoa dan berikhtiar. Nah, jika gagal, kegagalan mungkin sesuatu yang terasa sangat pahit. Tapi adik-adik tidak boleh terus berdiri dan diam pada kegagalan. Maka dari itu, adik-adik harus menerapkan cara agar impian adik-adik kuliah di perguruan tinggi negeri yang diidamkan tercapai. Jikalau adik-adik mengalami kegagalan SNMPTN, tidak usah khawatir, karena masih ada jalur lain seperti jalur seleksi bersama, seleksi mandiri, dan atau sejenisnya. Baik teman-teman Info Sabo, khususnya adik-adik yang masih duduk di bangku SMA atau SMK, teristimewa bagi yang sudah duduk di kelas 12. Demikian info tentang kiat mendapat peluang lolos SNMPTN. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila dalam penyampaian terlalu berbelit-belit. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.